Bagus. Ya, boleh langsung? Ya, bagus. Mohon izin Ibu Kaban, Silakan. bisa saya mulai? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu, mohon izin saya sebutkan namanya Ibu Dr. Randa Nopalina, MM, dan Ibu Mentor, Ibu Meriana Majid. Terima kasih Bu setia, mulai dari buka Zoom Ibu sudah hadir, dan memang karena jaringan pada pagi hari ini tidak terlalu mendukung sehingga kondisi ini yang kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah anugerah pada pagi hari ini. Kita dipertemukan di Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan kita seminar rancangan aktualisasi peserta Latsar Angkatan 90 Kabupaten Morowali. Baik, Saudara Harli sehat? Alhamdulillah Saudara sehat, Harli Bu. sehat? Sehat, Bu. Ya, baik. Baik, Pak Harlis, kita langsung saja waktu untuk Pak Harlis untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Pak Harlis diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan rancangannya. Waktu dan tempat disilahkan dengan hormat. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mohon izin untuk share screen, Bu. Silakan. Pak Harlis, langsung saja ke kondisi saat perkenalan dan kondisi saat ini, kemudian isu gagasannya, langsung ke kegiatan karena waktu sudah berjalan begitu. Ya, silakan Pak Harlis. Terima kasih. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaban BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi ini. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Agustina, SHMSI. Yang saya hormati mentor saya di unit kerja, Ibu Meriana Majid, SPMM. Perkenalkan, nama saya Harlis Moho. Saya adalah peserta Latsar dari Kabupaten Morowali Angkatan 90, unit kerja Bapeda Kabupaten Morowali, jabatan analis perekonomian NDH 35. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan paparan tentang rancangan seminar aktualisasi saya yang berjudul database bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam berbasis Google Drive. Nah, beranjak dari judul yang saya angkat ini, bahwa kondisi saat ini di kantor kami mengalami kesulitan dalam menyediakan data maupun permintaan data ketika ada permintaan data yang sifatnya mendesak, karena data-data yang ada penyimpanannya masih terpisah. Adapun kondisi yang diharapkan adalah dengan mengoptimalkan pelaporan dan pengolahan data di bidang sehingga dapat memberikan data yang tepat dalam rangka untuk perencanaan pembangunan di bidang perekonomian. Selanjutnya, dalam identifikasi isu, saya mengangkat 3 isu, di mana dalam melakukan identifikasi ini saya menggunakan analisis USG dan menemukan satu isu yaitu belum optimalnya pelaporan dan pengolahan data capaian kinerja organisasi perangkat daerah, mitra kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam. Nah, dalam menentukan isu ini, untuk menentukan gagasannya, saya menggunakan diagram fishbone untuk menentukan akar masalah sehingga menemukan ide gagasan, yaitu mengoptimalkan pelaporan dan pengolahan data kinerja capaian organisasi perangkat daerah, mitra kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam berbasis Google Drive. Adapun keterkaitan dengan gagasan dengan prinsip-prinsip ASN, yaitu manajemen ASN, di mana manajemen ASN yaitu mengutamakan tanggung jawab dan tugas kita terhadap pekerjaan dan pelayanan publik untuk efektif dan efisiennya dalam pelayanan pekerjaan, serta whole of government, di mana adanya kerja lintas sektor di dalam pelayanan pekerjaan ini. Kegiatan
kegiatan aktualisasi. Dalam ide gagasan untuk mengoptimalkan pelaporan dan pengolahan data ini, saya mengangkat 4 kegiatan, yaitu membuat rancangan, yang kedua adalah persiapan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan penginputan data, dan yang keempat adalah evaluasi. Tahapan kegiatan. Kegiatan pertama adalah membuat rancangan format. Dalam kegiatan ini ada 4 tahapan, di mana tahapan ini ada tiga tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, yang kedua mempelajari peraturan perundang-undangan, dan merancang konsep tentang format. Dalam 3 tahapan ini semua memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN dan prinsip ASN-nya. Kegiatan yang kedua yaitu persiapan pelaksanaan, di mana dalam kegiatan ini memiliki 3 tahapan juga, yaitu membuat format di akun Google, terus menyusun laporan kegiatan, dan melakukan sosialisasi di OPD Mitra. Nah, di sini juga dalam tahapan kegiatan ini berkaitan juga dengan nilai-nilai dasar ASN dan prinsip ASN. Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan penginputan data. Nah, dalam kegiatan ini ada 4 tahapan. Dalam kegiatan ini juga merupakan kegiatan inti dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya, yaitu pengiriman link format lembar kerja, yang kedua adalah pengisian data capaian kinerja, yang ketiga pemantauan pelaksanaan kegiatan penginputannya, dan ada upload data dari bidang kami sendiri. Nah, di dalam tahapan ini juga berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, di mana ada akuntabilitas dengan transparansinya, yaitu keterbukaan atas setiap tindakan yang akan dilakukan, dan nasionalismenya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial untuk suka bekerja keras dalam mencapai apa yang sudah direncanakan. Yang ketiga ada etika publiknya. Ada etika publiknya profesional, yaitu tidak berpihak dalam menjalankan tugas. Komitmen mutu ada inovatif, efisien, efektivitas, dan orientasi mutu, yaitu mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan, serta anti korupsi, yaitu jujur di mana berkata sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Nah, adapun keterkaitan dengan prinsip ASN, yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN, di mana pelayanan publik ini adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap mitra kerja kami di OPD, dan manajemen ASN yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan selanjutnya ada tahapan kegiatan keempat, yaitu evaluasi pelaksanaan. Di sini juga ada 3 tahapan, yaitu memprint hasil inputan dari OPD Mitra, menyusun laporan, dan menyerahkan laporan. Nah, dalam 3 tahapan ini juga itu berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar ASN dan prinsip ASN, yaitu manajemen ASN. Selanjutnya ada kegiatan aktualisasi. Ya. Cukup saja Pak Harlis, tidak usah jadwalnya, yang penting sudah dibuat. Ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Saya kembalikan Bu ke Ibu Coach. Baik, terima kasih Pak Harlis sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan stop share. Ya, baik. Kita menuju ke Ibu mentor. Barusan Pak Harlis, staf Ibu yang telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Diberikan kesempatan kepada Ibu memberikan penguatan dengan kondisi yang barusan dipaparkan. Dipersilahkan Bu. Ya, Bu, makasih Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor dari Bapak Harlis. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat untuk Kepala Badan BPSDM Ibu Navalina selaku penguji, dan juga terima kasih untuk Ibu Coach yang selama ini sudah mendampingi staf kami sehingga akhirnya sudah sampai pada tahap rancangan ini. Sehubungan dengan rancangan aktualisasi ini, rancangan aktualisasi yang ditawarkan oleh staf kami ini memang sangat kami butuhkan di bidang kami, karena dasar dari semua itu perencanaannya itu ketersediaan data. Dan selama ini, selama beberapa tahun sebelumnya ini, data itu evaluasi tentang evaluasi melekatnya di bidang MONEF, tapi setelah terbitnya Kepmen 50, maka otomatis untuk evaluasi berada di bidang
teknis perencanaan, sehingga ketersediaan data memang untuk kami memang betul-betul butuhkan untuk evaluasi untuk tahapan perencanaan berikutnya. Sehingga untuk itu kami mohon masukan dari Ibu Kaban selaku penguji untuk memberikan masukan-masukan, saran-sarannya untuk perbaikan-perbaikan aktualisasi dari staf kami ini. Demikian Bu dari kami. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mentor atas penguatannya. Ternyata isu yang diangkat memang sangat relevan dengan kebutuhan yang saat ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mentor sekali lagi. Ya, sama-sama Bu. Ya, baik, kita langsung ke Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Bu, ada 2 narasumber yang bisa dijadikan sumber informasi di dalam penguatan rancangan aktualisasi atas nama Harlis. Waktu dan tempat disilahkan. Saya hormati Ibu Mentor, Ibu Meriana Majid, yang saya hormati Ibu Agustina Coach dan Saudara Haris Muhu peserta latih kita. Terima kasih sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya membuat database bidang perencanaan perekonomian ya dan SDA berbasis Google Drive. Oke, baik. Saya ingin menggali beberapa hal ya dari rancangan aktualisasi Saudara Harlis. Yang pertama, saya ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana ketepatan dari rencana aksi ini dikaitkan dengan peran dan kedudukan ASN, itu agenda 3. Maka kalaupun tadi sebenarnya Harlis sudah menjelaskan, tetapi karena memang waktunya singkat ya, sehingga penjelasannya bagi saya masih belum lengkap, sehingga saya membutuhkan penjelasan yang lebih detail, lebih jelas lagi dari Harlis. Bagaimana Harlis mengaitkan ya rancangan aktualisasi ini dengan manajemen ASN yang tentu di dalamnya ada kaitannya dengan bagaimana aktualisasi dari kode etik yang terkait dengan manajemen ASN pada saat Harlis mengaktualisasikan pengumpulan data bidang perencanaan ini. Silakan Harlis. Baik Bu. Adapun keterkaitan dengan prinsip ASN yaitu manajemen ASN dengan pelayanan publik serta of government, di mana kalau manajemen ASN bahwa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita harus berlaku secara jujur kepada setiap ASN dalam memberikan pelayanan. Adapun untuk di pelayanan publik bahwa karena kami ini bermitra dengan OPD di mitra kerja, sehingga dalam memberikan pelayanan publik itu harus efektif dan efisien. Dan goal of government-nya adalah koordinasi lintas sektornya antara kami dengan OPD yang lain. Terima kasih Bu. Baik, itu yang tadi disebutkan hanya satu bagian ya. Satu bagian dari masing-masing poin dari peran dan kedudukan ASN. Tadi disampaikan bahwa untuk mengaktualisasikan manajemen ASN pada kaitannya dengan pendataan perencanaan perekonomian ini melakukannya dengan jujur. Nah, banyak hal lain yang harus diimplementasikan kaitannya dengan manajemen ASN. Jadi tidak hanya sekedar jujur ya, tetapi juga bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah direncanakan tadi ya, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi itu betul-betul dilakukan secara disiplin, lalu cermat dalam setiap aspek dari tahapan kegiatan itu, bagaimana mengumpulkan data secara cermat, lalu banyak hal lain lagi, bagaimana melakukan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder terkait, kaitannya dengan manajemen ASN ini secara hormat, dan seterusnya, masih banyak sekali aspek-aspek lain. Lalu kemudian mungkin saja ada dari data-data yang dikumpulkan ini yang sifatnya rahasia. Ya, nah bagaimana dalam kaitannya kita mengaktualisasikan manajemen ASN ini juga kita bisa bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dari data-data yang sifatnya rahasia. Nah, jadi Harlis nanti lebih ini lagi ya dari setiap aspek ya peran dan kedudukan ASN
ya, karena dalam implementasinya ini tidak hanya satu indikator, tapi semua indikator ini bisa kita implementasikan, bisa kita aktualisasikan dalam rangka kita melakukan kegiatan-kegiatan dari rancangan aktualisasi kita. Begitu juga dengan WOG-nya, begitu juga dengan pelayanan publiknya. Ya, Arlis ya. Iya Oke, Bu, siap itu Bu. saja. Lalu yang kedua saya ingin kita jelaskan bagaimana Haris secara umum ya, secara umum tidak usah terkait dengan satu kegiatan atau tahapan kegiatan, melakukan kegiatan ini dengan bertanggung jawab. Seperti apa wujud tanggung jawab yang akan Harlis implementasikan pada saat pelaksanaannya nanti? Baik Bu, di mana bahwa kami adalah salah satu bidang perencanaan yang menyediakan data. Nah, di mana dalam proses penyediaan data itu bahwa harus betul-betul menyajikan data-data yang akurat dari OPD Mitra Kerja kami, sehingga betul-betul tanggung jawab untuk menyediakan data itu benar-benar dilaksanakan dalam penyediaan data tersebut, Bu. Oke, baik. Oke. Itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Badan, Ibu Penguji yang pada pagi hari ini memberikan beberapa masukan untuk Pak Harlis, khususnya untuk keterkaitan agenda 3, karena ini adalah bagaimana nanti kita punya modal menerapkan nilai-nilai tersebut pada saat kita melaksanakan tugas kita sebagai aparatur sipil negara, insya Allah. Nanti diperbaiki Pak Harlis ya, ada beberapa poin. Ya. Siap Bu. Baik. Juga ucapkan terima kasih Ibu Kaban, terima kasih Ibu Mentor atas waktunya. Mudah-mudahan insya Allah sebulan ke depan Allah meminjamkan umur kepada kita semua sehingga bisa kembali untuk bertemu, membantu, mendampingi Saudara Harlis untuk menyelesaikan aktualisasinya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara Harlis telah selesai memaparkan rancangan aktualisasinya. Ya, baik. Saya kembalikan ke Ibu Emi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Kaban, Bu Dr. Anda Nopalina MM selaku penguji yang telah memberikan beberapa saran dan masukannya demi kesempurnaan dari laporan Pak Harlis. Juga terima kasih kepada Ibu Agustina SHMSI selaku coach yang telah membantu Pak Harlis pada saat penyusunan laporannya. Juga terima kasih kepada Bu Mentor yang sudah meluangkan waktunya dari pagi tadi, sudah menunggu lama. Terima kasih Bu Mentor, mohon maaf atas keterlambatan. Oke, baik. Karena Pak Harlis telah selesai memaparkan laporannya, maka dari itu kepada Ibu Mentor dan Pak Harlis diizinkan untuk live. Baik, terima kasih Bu Mentor, terima kasih Pak Harlis. Selanjutnya saya akan mengundang Pak Farhan.